Apa kabar nih portofolio kalian? Belakangan ini semua aset investasi terjun payung dan berdarah-darah. Mulai dari saham, kripto, reksadana, sampai NFT. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah sebuah permulaan? Di setiap krisis selalu muncul orang-orang kaya baru yang berani melawan arus dan jadi beda. Semoga kita satu di antaranya. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Balik lagi ke series perjalanan 100 miliar di mana aku komit untuk invest 5.000 US per bulan selama 20 tahun di saham US. And I know it sounds funny, but it's okay, we'll see. Nah, di April kemarin market US emang belum membaik ya. Dari awal tahun 2022 ini sampai dengan video ini dibuat, indeks saham US S&P 500 udah turun hampir 13%. Nah, ini dikarenakan perang Rusia-Ukraina yang kayak nggak berujung dan pertumbuhan di China yang terancam menurun karena COVID tuh meluas lagi di sana. Belum lagi kenaikan suku bunga yang pelan tapi pasti akan menekan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Makanya portofolio aku juga masih kurang bagus, beberapa saham turunnya tuh dalam banget, terutama saham-saham di sektor teknologi. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang juga merasakan sakitnya merah-merah ini, kita tuh merasa dikuatkan dari Om Warren Buffett yang malah ngeluarin banyak banget cash untuk invest ke saham-saham pas lagi diskon kayak sekarang. Nah, back to basic, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, emang strategi yang simple, tapi nggak semudah itu untuk diterapkan. Padahal justru kesempatan itu lagi ada nih sekarang. Marketnya lagi takut and it's time to be greedy like Warren Buffett. Di akhir 2021 lalu, cash yang Om Buffett ini punya di perusahaannya Berkshire Hathaway itu sekitar 170 miliar dolar. Dan per Maret 2022 ini, uangnya jadi sisa 106 miliar dolar. Kalau kita lihat di website Guru Focus yang pernah aku jelasin di video ini, Buffett nambah banyak banget di perusahaan minyak Chevron dan Occidental Petroleum, di perusahaan manufaktur Hewlett Packard, di fintech Brazil Nubank, dan perusahaan gaming Activision Blizzard yang bikin game World of Warcraft, Overwatch, dan Call of Duty. Anyway, aku udah pernah bahas cara nyontek portofolio investor yang terkenal di dunia di video ini ya. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi yang kita udah punya? Apakah langsung be greedy dan average down semua saham yang kita punya? Atau gimana? Menurut aku, jangan habisin pelurunya sekarang. Setelah 2 tahun yang bullish di pasar saham US, yang naik 105% dari titik terendahnya di Maret 2020 sampai titik tertinggi di Desember 2021, sudah waktunya ada koreksi untuk sementara waktu. Apalagi Bank Sentral Amerika baru aja naikin suku bunga untuk kedua kalinya sebanyak 0,5% di awal bulan Mei ini. Dengan ini, di tahun 2022 ini aja, suku bunga sudah naik sebanyak 0,75% ke sekarang posisinya di 1%. Nah, buat kamu yang nanya terus apa hubungannya, Kak? Wah, aku udah terlalu sering bahas di video-video aku yang sebelumnya di awal tahun ini. Basically, suku bunga harus naik karena inflasi udah terlalu tinggi di US aja sampai 8,5% di Maret 2022 lalu. Di April agak turun dikit tapi tetap tinggi, 8,3%. Nah, itu adalah tingkat inflasi tertinggi sepanjang sejarah US selama 40 tahun terakhir. Makanya, Bank Sentral tuh harus ngerem inflasi ini dengan naikin suku bunga, biar uang tuh masuk lagi ke bank. Dan kenaikan suku bunga tuh selalu nggak bagus untuk aset investasi yang berisiko tinggi seperti saham dan juga kripto. Ini juga menjelaskan kenapa indeks S&P 500 yang mewakili pasar saham US udah turun 13,5% sejak Januari 2022. Begitu juga dengan Bitcoin yang turun lebih dari 30% sejak awal tahun ini. Tapi jangan khawatir karena again kita invest di saham dan kripto kan untuk long term ya. Jadi this will for sure bounce back and make multiples all time high again. Nah, mari kita lihat chart return tahunan indeks S&P 500 dalam 50 tahun terakhir sejak 1972 sampai 2022 ya. Maksimal tuh 3 tahun stock market turun dalam. Kemudian setelah itu dia bakal naik hijau-hijau. Bahkan kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir, stock market US cuma turun 1 tahun doang. Habis itu selanjutnya dia bakal naik berkali-kali lipat dari kejatuhannya. Nah, ini juga alasan kenapa saham itu lebih cocok untuk investasi long term, lebih dari 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, mungkin ada waktunya dia turun, tapi dia juga punya waktu
untuk naik, rebound, dan lebih tinggi dari 5 tahun sebelumnya. Dan kalau kita notice ya, untuk nemuin momen market jatuh itu lumayan langka. Perlu nunggu beberapa tahun sekali. Jadi sudah seharusnya kita memanfaatkan waktu market drop ini dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin dia nggak akan datang lagi dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Dan again, kalau kita investnya untuk long term lebih dari 5 tahun, this might be the best moment for us to invest. At the end, time, not timing, is what matters. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah saham apa nih Kak yang harus dibeli di saat seperti ini? I'll say the big ones, entah itu saham Indonesia, saham US, atau kripto, akan naik dan recover duluan di setiap krisis dan di setiap negara. Ingat nggak pas krisis 2020 lalu? Saham Indonesia yang recover duluan waktu itu adalah perbankan kayak BCA dan BRI, barulah nyusul Mandiri dan BNI, dan saham komoditas lainnya di tahun 2021. Hal ini juga sama terjadi dengan saham-saham di US, malahan karena di US itu big caps-nya itu mostly sektor teknologi, mereka malah diuntungkan dari kondisi pandemi yang mempercepat proses digitalisasi. Jadi kalau aku bakal nambah muatan di saham-saham big caps dulu. Ini adalah top 10 market cap atau saham dengan nilai perusahaan paling besar di US. Aku personally suka banget sama Apple, Tesla, dan Nvidia, jadi ini adalah top 3 buys aku saat ini. Alasannya quite simple, mungkin aku bakal jabarin lebih lengkap di video lain ya. Pertama, Apple, karena mereka inovatif dan sedang develop Apple Glass dan VR headset yang bisa jadi sumber growth-nya di masa depan kalau era metaverse ini beneran mainstream. Dan kedua adalah Tesla yang masih menjadi top of mind di electric vehicle. Revenue dan earnings mereka tumbuhnya sangat cepat, bahkan ngalahin ekspektasi pasar. Elon Musk yang terus stay relevant juga ngebantu Tesla untuk fokus di R&D tanpa harus ngeluarin biaya advertising sama sekali untuk Tesla. Nah, yang ketiga adalah Nvidia. Karena dunia gaming, data center, AI, dunia online, dan cryptocurrency mining yang berkembang pesat bakal butuh GPU dan software yang terus up to date. Apalagi kalau era metaverse beneran kejadian, kita akan butuh GPUs yang lebih canggih karena itu bakal berat banget, butuh bandwidth yang gede untuk internetnya. Oke, itu adalah top 3 big caps aku di pasar US. Kalau kalian apa dan kenapa? Coba tulis di komen ya. Ingat big caps only. Biarlah yang mid and small caps itu kita bahas di lain waktu ketika saham big caps itu udah recover. Nah, kalau kalian bingung beli saham apa ya Kak? Sebenarnya kita bisa beli indeks atau IHSG-nya Amerika lewat ETF seperti SPY, SPDR, dan VOO. Semuanya tuh mirip-mirip, cuma beda perusahaan yang mengelolanya aja. Dengan beli ETF, sebenarnya kita tuh bisa mengurangi risiko salah analisa. Dan ya udah, kita bertumbuhnya sesuai dengan market US aja. Well, itu dia update tentang portofolio aku dan juga market US. Semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang juga mau ikut be greedy like Buffett, kita bisa investasi di saham US mulai dari $1 atau 14.000 aja lewat apps GoTrade Indonesia yang sekarang sudah legal, berada di bawah Valbury Asia Futures dan berlisensi Bapepti. Ada juga bonus $2 gratis buat teman-teman yang baru daftar pertama kali dengan link di description box di bawah. Well, thank you for watching till the end. Semoga kita bisa wujudin perjalanan 100 miliar bareng-bareng ya. See you in the next video and bye-bye!